Bungan Hani atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan pada kami narasumber. Jadi ada pertanyaan yang masuk tadi ya Bungan Hani, yakni apa saja fakta primer. Fakta-fakta primer itu maksudnya bukti-bukti. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sejarah leluhur dari Puyang Atung Bungsu itu memang ada di badan kita gitu ya. Bukan sebuah dongeng belaka. Jadi kalau sejarah itu, kalau kita berbicara sejarah, dia harus mempunyai bukti-bukti atau fakta primer. Nah, salah satu dari fakta primer atau bukti yang menceritakan tentang kesejarahan leluhur Empu Yang Atung Bungsu itu yakni adanya sebuah prasasti Gelumpai yang bertuliskan aksara surat ulu memakai bahasa Besema Purba. Jadi dalam prasasti Gelumpai tersebut dijelaskan tentang silsilah leluhur dari Empu Yang Atung Bungsu. Jadi Gelumpai itu bentuk ini Bungan Hani. Bulo disusun-susun, dipotong-potong, ditetak-tetai lah itu nak. Mangke ditetak-tetai lok bila dibersihkan, mangke dia ditulisi ngai surat ulu, mangke dirangkai lolok bentuk kipas lah itu nak, betali dia kan. Tapi zaman dulu tuh dia tali rapia lo kita mah ini. Tali zaman dulu tuh biasanya terbuat dari lo semacam tali kinjal itu nah. Biasanya makai tali kinjal cuma bagi itu menining ku masih hidup dang mada atau batang memban atau dia makai memang ini itu yang galak daun dijadi obat tuh insulin tuh batang dibuat lo insulin nama bunganya dikebos lah itu tuh nah. Jadi itu kan dijadi kapuntung pacak pula kan diambil itunya kulitnya dibuat kinjal pacak pula. Hanya aku lupa apa namanya ini batang tuh dinamakan batang insulin untuk membuat obat insulin tuh baik untuk obat kencing manis. Tapi aku empai keruan nama itu disebut batang insulin kan. Setahu aku medang mada tuh kulit itu kan untuk meniningku diambil untuk tali kinjal. Nah, balik itu tadi untuk ngebat merangkai Gelumpai tadi. Jadi waktu itu kan belum mengenal tali nek lo zaman ini. Jadi salah satu fakta primer atau bukti-bukti menceritakan tentang leluhur, asal usul leluhur dari Puyang Atung Bungsu tersebut adalah prasasti Gelumpai. Terus ada lagi selain dari prasasti Gelumpai itu yaitu prasasti Bulo Sehuas. Bulo Sehuas itu bulo yang dipotong-potongi kan, ditetak-tetai berhuas-huas dan ditulis di surat ulu. Itu pun ceritakan tentang kesejarahan dari leluhur Puyang Atung Bungsu. Jadi ada dua, ada Gelumpai, ada Bulo Sehuas. Kemudian tuh ada lagi di kulit kayu karas. Di kulit kayu tuh ditulisi. Jadi kalau dia di bambu tadi cara pola penulisannya biasanya dia makai wali nih kecil luncok. Menyebut itu gubang. Gubang tuh kan luncok dia untuk mengauti uwi buat kinjal. Itu gubang tuh digunakan untuk nulisi yang di bahan kertas, bahannya keras seperti di Gelumpai ngahi di Bulo Sehuas tadi. Tapi sama dia lembut lo kulit kayu, dia diukir, dia pakai pisau lo gubang tadi, tapi dia menggunakan media tinta. Pada zaman bagi dulu yang dipakai gunakan tinta untuk nulis surat ulu tuh biasanya dia buat tagok. Nek lah tua-tua, nek ungu-ungu tuh. Nah, buat tagok tuh pacak dijadikan sebagai tinta untuk nulis surat ulu. Selain buat tagok tuh ada memang kita di Besemani tanaman buat tinta untuk nulis surat ulu. Lalu kami kecil dan ada di SD Dunam ada nih yang buat tinta itu. Di SD itu entah ini masih ada di Debatang itu buat tinta dinamakannya. Jadi yang diambil itu banyak-banyak mangke ditutusi di lo tintanian Bung Hani keluar. Jadi disebutnya buat tinta. Di kecil-kecil lo kau itu lah, batang kau itu lah. Lihat buah kau itu lah, buah. Ini batangnya busuk, lo beringin. Jadi umbanan dia kan
Jadi kalau dia di kulit kayu itu nulisnya pakai tinta, atau dia di apa namanya nih bahan yang lembut lagi semacam apa namanya itu kulit hewan, misalnya lo kulit rusa, kan zaman dulu tuh kulit rusa juga digunakan untuk nulis apa namanya sejarah kan. Tapi lah jarang yang dia menyimpan kulit rusa itu. Kulit rusa tuh ada yang memakai surat ulu, dia ada yang memakai aksara Jawi atau sebut Arab Melayu gundul. Nah, itulah fakta-fakta primer dari kesejarahan leluhur atau asal usul dari Puyang Atung Bungsu yang mempopulerkan sebutan Besemah pertama sekali di jagat Besemah Libau sekali nuduh. Itu di Bungan Hani, fakta primernya ada di Gelumpai, di Bulu Seluas, dan ada di kulit kayu kawas. Sampai mak ini itu masih tersimpan rapi di rumah Jurai Tua kita yang ada di wilayah Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Jadi ketika berbicara sejarah itu harus mempunyai data-data yang valid. Kalau kita tidak punya data primer, kalau kita misalnya pas seminar bedah buku di hadapan para akademisi aja dianggap dongeng besemah tuh kan. Tapi kalau kita punya, nah istilah kita tadi, kalau misalnya Kabah warga negara Indonesia, mana KTP Kabah? Nah ini KTP ku, nah itu bukti kita kan. Mana Kabah meninjau kartu keluarga? Ini kartu keluarga. Mana akte kelahiran? Ini lah itu. Jadi itulah beberapa fakta primer kesejarahan tentang leluhur asal usul leluhur Puyang Atung Bungsu. Terima kasih.